Istilah good governance berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata good dan governance. Good memiliki arti nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional serta pemerintahan yang efektif dan efisien. Sementara governance atau tata pemerintahan memiliki arti keseluruhan mekanisme, proses dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, serta menjabati perbedaan-perbedaan di antara mereka. Secara keseluruhan, good governance diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, dan memengaruhi publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politician framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama, sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama, sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Dalam menjalankan berbagai kebijakan, terdapat banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan di Singkawang. Tidak jarang, kebijakan pemerintah malah memberi dampak yang buruk terhadap masyarakat. Misalnya saja, masalah kesenjangan sosial yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah. Kesenjangan ini bisa dilihat dari adanya perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan, dan lain sebagainya. Salah satu contoh kebijakan pemerintah yang membuat kesenjangan sosial terjadi adalah kebijakan transmigrasi. Kebijakan ini menuntut warga yang tinggal di daerah padat untuk pindah ke daerah yang lebih sepi penduduk. Bila penduduk yang menjadi transmigran di daerah sepi penduduk mengalami kesuksesan, maka kesenjangan sosial akan terjadi. Bentuk kesenjangan tersebut adalah perbedaan kesuksesan antara transmigran serta penduduk di daerah transmigrasi.